pagi hari ini Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh melekat dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Mari siapkan kami Tuhan untuk kami boleh menghadap tahta-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa pagi hari ini biar ada koneksi yang ilahi yang daripada-Mu Tuhan mengalir masuk dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau angkat Tuhan dupa penyembahan kami. Kami mau angkat Tuhan sembah kami hanya bagi nama-Mu. Syatakaralalamaya syikiri. Jesus, oh ya namanya
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di antaranya.
Kebebasan terjadi di antara setiap kami. Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan buat setiap kami dan bilur-bilur Yesus.
Beberapa kaca
capai kemenangan dengan kuat. Jehovah ada di pihakku, Jehovah jamin kemenanganku. Ku capai garis akhir dengan kuat. Katakan Jehovah Di pihakku, Jehovah kasih kemenanganku. Ku capai kemenangan dengan kuat. Jehovah ada di pihakku, Jehovah jamin kemenanganku. Ku capai garis akhir dengan kuat. katakan Jehovah Jehovah ada di pihakku, Jehovah panci kemenanganku. Ku capai kemenangan dengan kuat. Jehovah Jehovah ada di pihakku, Jehovah jamin kemenanganku. Ku capai garis akhir dengan kuat. katakan Jehovah Jehovah ada di pihakku, Jehovah panci kemenanganku. Ku capai kemenangan dengan kuat. katakan Jehovah Jehovah ada di pihakku, Jehovah jamin kemenanganku. Ku capai garis akhir dengan kuat. oh Jehovah Jehovah panci kemenanganku. Ku capai
pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan terjadi seperti iman dan percaya kami Tuhan. Apa yang kami perkatakan itu menjadi daging dalam kehidupan kami, memproteksi setiap kami, mendeklarasikan segala sesuatunya, meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang. Dan kami percaya Tuhan, ada perlindungan, ada benteng yang daripada-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berkata, 1, 2, 3. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia, yang Maha Tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya malapetaka, bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. 9. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular tedung akan kami langkai. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami. 12. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bahtera serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, 1. Dengan anugerah dan favor dan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Dengan anugerahnya dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara.
Tiga, dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022, saya dan keluarga besar Bahtera dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom saudara semuanya. Shalom saudara. Kita mau buka dari Amsal 24 ayat 10. Hari-hari ini kita sudah mendengar banyak berita saudara ya. Mulai meningkat lagi segala sesuatunya. Dan kita melihat berita, kalau lihat di berita, lihat di WA, lihat di WA grup, apapun. Pasti hal-hal yang kurang mengenakan di telinga kita itu terdengar. Betul saudara? Ada yang namanya istilahnya Omikron, ada yang namanya mulai dunia yang baru, segala sesuatunya. Saya enggak tahu apa yang ada di depan, tapi percayalah satu yang pasti, yaitu Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan, barang siapa yang berseru kepada Tuhan, hidupnya akan diselamatkan. Betul saudara? Dan saya tetap percaya dan yakin Yesus adalah satu-satunya jalan untuk membawa kita sampai destiny kita tuntas. Amin saudara. Di Amsal 24 ayat 10 berkata seperti ini saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kita ulangi sekali lagi saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Segede-gedenya orang atau sekuat-kuatnya orang. Tapi kalau hatinya ini kecil, ya lari. Satu hal saudara, yang di dalam ini harus kuat dulu. Yang di dalam ini harus kuat. Kalau orang ngomong punya hati yang besar, punya hati yang besar. Ketika kita punya hati yang besar dan hatimu ini enggak tawar, enggak kecil istilahnya, menghadapi apapun juga bersama Yesus kita pasti bisa. Amin saudara. Karena Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Di Ulangan 8 ayat 18. Ini juga salah satu ayat yang sering saya bacakan buat saudara. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita sampai, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan hari-hari ini bukan cuma kekayaan secara ekonomi saudara, tapi kekayaan jiwa, kekayaan emosional, kekayaan dalam hidupmu, kekayaan dalam hubunganmu dalam berkeluarga, kekayaanmu dalam hubunganmu dalam berkomunitas. Itu yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Dan kekayaan itu, kekuatan yang di garis bawah ini memberikan kepadamu kekuatan. Di situ ada arti kata bergantung.
kekuatan dalam bahasa. Saya bukan orang yang ahli bahasa Ibrani saudara. Tapi saya baca di kitab, di konkordan, cari di Google. Kekuatan di situ artinya itu adalah kahil. Dan artinya adalah kebenaran, sumber, kuasa, keberanian, cara, atau kemampuan. Tuhan sudah memberikan kepada kita sumber, kuasa, authority, keberanian, brave, cara. Saudara tahu cara kan? Waduh, saya nggak tahu caranya. Tapi Tuhan akan memberitahu caranya. Dan di situ juga berkata kekuatan artinya kahil, yang artinya Tuhan sudah memberikan kepadamu kemampuan untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Dan di ayat yang awal syaratnya apa saudara? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Remember your God. Ayat selanjutnya saudara. Kita kemarin baru sinciaan ya saudara ya. Ada yang rayain, ada yang enggak. Dulu saya juga enggak ngerayain. Tapi gara-gara saya nikah sama istri saya merayakan, jadi saya ikut merayakan. Saya enggak pernah ngerayain. Dulu waktu saya SD, waktu apa, SMP, wah teman-teman saya dapat angpau. Ya saya enggak dapat. Ini apaan sih dapat angpau? Emang acara apa? Saya nggak dapat saudara, nggak dapat sepeser pun nggak dapat. Tapi sejak saya nikah sama istri saya, sejak saya pacaran sama istri saya, lah itu saya baru tahu, oh enak juga ya, pas pergantian tahun dapat angpau. Saudara kita di luar sana, kalau pas lebaran dapat angpau juga saudara. Tapi saya orang Kristen nggak dapat angpau loh, di hari Natal nggak dapat, betul saudara? Tahun baruan biasa juga nggak dapat. Nah, tapi bukan itu intinya. Tapi kita mau baca ini saudara. Di 2 Samuel 11 ayat 1. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang-orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sampai di sini saudara. Firman Tuhan di Kejadian 2 berkata seperti ini. It's not good. Saya mau baca ini saudara. Saya juga enggak terlalu bisa bahasa Inggris. Tapi percayalah, ini firman Tuhan yang berbicara. Di firman Tuhan di Kejadian 2 saudara. Kejadian 2. Sebentar, saya mau bacakan buat saudara. Kejadian 2 ayat 13 kalau nggak salah. Kejadian 2 ayat 18 saudara. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Biasanya ayat ini buat orang cepat-cepat cari jodoh. Buat cepat-cepat aku harus menikah, aku harus komplit. Ketika aku menikah, hidupku akan lengkap, hidupku akan utuh. Tapi percayalah saudara, ayat ini bukan buat orang menikah. Hubungannya apa sama yang tadi saudara? Daud sendiri di Yerusalem. Dan kata-kata yang sama di bahasa Ibrani berkata, it's not good to be alone. Daud
hari itu dia sendirian di Yerusalem. Hari itu Daud sendirian, lonely di kamarnya. Dan di Kejadian Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu alone, sendirian, gak punya teman, gak punya komunitas, gak punya saudara mungkin. Dan hidupnya sendirian. Saudara, manusia itu adalah makhluk sosial. Dan tidak diciptakan untuk sendirian. Artinya apa? Hari itu Tuhan membuat Adam komplit. Hari itu Tuhan Allah membuat Adam itu single, shalom, komplit, utuh, tidak kurang apa-apa. Itu makanya Tuhan ngomong, tidak baik kalau seorang manusia itu sendirian, bukan single. Single itu utuh, komplit, shalom artinya. Dan Daud hari itu dia lonely. Saudara tahu setelah itu kejadiannya apa? Dia tiduri Batsyeba, dia hamili Batsyeba, dan itu membawa kutuk di dalam keluarganya. Makanya Tuhan di Kejadian 2 ayat 18, it's not good a man to be alone. Bukan banyak orang-orang yang di sekitar saya, mereka nggak nikah dan mereka bahagia. Mereka nggak punya anak, mereka tetap bahagia. Karena mereka apa? Mereka punya shalom di hatinya. Mereka utuh. Dan seringkali saya ngajarin anak muda, jangan menikah kalau engkau belum utuh. Jangan pernah berharap engkau bisa mendapatkan kepuasan atau mendapatkan kebahagiaan dari pasanganmu. Yang jadi adalah engkau menggerogoti pasanganmu. Seringkali kita berpikir, wah saya kalau menikah itu komplit hidup saya. Mendapatkan shalom, mendapatkan sesuatu yang ini. Salah saudara. Hidup kita harus komplit dulu. Hidup kita harus utuh dulu. Baru kita menikah. Kalau hidup kita nggak utuh, kita masih haus kasih, kita masih iri, kita masih dengki, kita masih yang namanya nuntut, yang jadi adalah apa? Rumah tangga akan selalu ribut. Mimbar ini saya bawa sendirian bisa nggak saudara? Sangat bisa. Tapi kalau ada seorang penolong yang membawa mimbar ini bersama saya, hidup saya akan lebih enteng, akan lebih mudah. Bisa ngerti saudara? Itu namanya single. Tanpa orang lain pun saya bisa. Tanpa pasangan pun saya bisa. Tapi kalau Tuhan kasih saya seorang pasangan, itu artinya Tuhan memberikan saya seorang penolong dalam hidup. Dan membuat jalan saya, kehidupan saya akan lebih mudah. Karena lebih enteng. Hari itu Daud sendirian di Yerusalem. Dan akhir dari ayat pasal itu, ternyata Daud melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Balik lagi ke Ulangan 8 ayat 18 saudara. Ulangan 8 ayat 18 berkata, remember your God, remember your God. Dalam pergantian tahun ini, baru kemarin kita tahun baru saudara. Februari sudah ganti tahun lagi menurut kalender China. Dalam pergantian tahun ini, jangan pernah sendirian.
Tapi hari ini kita mau berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh segala sesuatunya. Hari-hari ini di luar sana, boleh kita dengar apapun, tapi kita tetap percaya dan kita tetap ingat kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang memegang perjanjian itu. Amin saudara. Kita mau baca ayat selanjutnya saudara. Di Ibrani 10 ayat 23. Kalau kita baca kitab Ibrani, ini semua tentang iman saudara. Kita mau baca. Ibrani 10 ayat 23 berkata seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya, apa saudara? Setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya adalah setia. Ingat kepada Tuhan dan ingat kepada perjanjiannya. Bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Seringkali saudara, kita tuh gak ingat sama Tuhan. Kalau kita lagi happy, lagi dalam semua kecukupan, semua baik, semua berjalan normal, semua berjalan dengan baik, segala sesuatunya tercukupi. Kadang-kadang kita gak ingat sama Tuhan. Kita gak ingat baca Alkitab, kita gak ingat saat teduh. Kita gak ingat datang ibadah. Bukan masalah ibadahnya, bukan masalah gerejanya, bukan masalah baca Alkitabnya. Emang baca Alkitab menurut saudara itu nyenengin hati Tuhan atau tidak? Nyenengin enggak? Nyenengin. Tapi itu buat kepentingan Tuhan atau buat kepentingan kita kalau kita baca Alkitab? Seringkali anak-anak, wah baca Alkitab buat apa? Nyogok Tuhan. Dulu saya berpikir itu. Saya baca banyak untuk nyogok Tuhan. Dan ternyata itu salah saudara. Kita baca Alkitab untuk kepentingan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tetap kenal sama pencipta kita. Supaya kita tetap berpegang pada perintah-perintahnya. Karena kita baca Alkitab itu untuk kepentingan diri kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bagaimana kita bisa teguh pada berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kalau kita gak pernah tahu tentang firman Tuhan. Jadi kenapa kita harus baca Alkitab? Supaya kita bisa tambah hari, tambah mengerti hati Tuhan. Untuk kepentingan kita. Dan saya percaya. Ketika firman itu loading atau masuk di dalam hidup kita. Percayalah, firman itu akan berbuah dengan sendirinya. Ketika kita menghadapi yang namanya kesusahan, kesesakan, kita gak tawar hati. Karena firman itu yang berbicara dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, kita gak boleh sendirian. Seperti Daud tadi. Ketika kita sendirian. Ketika kita berkata, aku bisa. Ternyata tidak bisa. Dan Daud sudah mengalaminya. Dan hari-hari ini kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Dalam ancaman apapun ke depan. Semua ada yang menubuatkan begini, begitu. Tapi saya percaya Tuhan itu setia. Dan pengharapan kita itu seperti sauh. Pengharapan itu seperti jangkar. Kalau gelombang kehidupan datang, gelombang kesesakan itu datang,
kita punya satu yang namanya pengharapan, yaitu jangkar yang kuat itu. Dan itu yang membuat kapal kita enggak terguling. Kapal kita enggak hancur karena nabrak karang. Karena kita punya pengharapan, yaitu jangkar. Dan talinya, rantainya adalah iman itu sendiri. Iman, sekali lagi saya mau katakan, iman adalah bahasa dari kerajaan surga. Iman adalah bahasa kerajaan surga, saudara. Ketika imanmu itu berbicara, ketika engkau pagi hari menyembah Tuhan, datang ke tempat ini dengan iman, maka dengan kata lain, engkau sudah mengatakan bahasa kerajaan surga. Dan iman adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh surga. Mungkin sebelahmu gak ngerti, tapi imanmu ini yang akan sampai ke surga. Dan itu yang akan mengguncangkan surga. Membuat pintu surga terbuka. Dan Tuhan menengok. Kok ada di dalam dunia ini bahasanya seperti bahasa kerajaan surga. Dan itu yang akan membuat setiap doamu terjawab. Keinginanmu apapun, itu adalah yang namanya bahasa iman, bahasa kerajaan surga. Tapi sekali lagi saya mau ngomong, ingat kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau bacakan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ingat kepada Tuhan. Dalam suka, di dalam duka, ingat kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjanjikannya adalah setia. Dan saya percaya kehidupan kita akan semakin naik, bukan semakin turun. Dan perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, bicara tentang sendirian, ya. Sendirian itu sesuatu hal yang sangat tidak enak sebenarnya, karena nggak ada yang diajak ngomong, ya. Lihat kanan, lihat kiri, nggak ada temannya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, tali 3 lembar susah diputuskan, ya. Menandakan Tuhan itu merindukan kalian, saudara dan saya itu adanya unity. Kalau namanya unity itu lebih dari satu. Kalau satu namanya tunggal, ya. Kalau 2 menjadi 1 itu namanya unity, ya. 3 menjadi 1 itu unity. Dikatakan tali 3 lembar susah diputuskan. Artinya kenapa kok susah diputuskan? Karena kalau orang itu cuman sendiri melakukan segala sesuatu, andai kata salah gak ada yang negur, ya. Seperti Daud sendirian, dia mempunyai keinginan yang tidak baik, gak ada yang negur, gak ada yang mengingatkan. Gak boleh, itu gak sesuai sama firman Tuhan. Tetapi kalau ada 2-3 orang, itu satu dengan yang lain saling menegur. Salah satu contoh, saudara, saya sama cucu saya pakai masker. Kalau pakai masker ini, kadang-kadang saya itu sampai di sini, gini, ya, enggak, karena sesek kadang-kadang kalau itu tuh engap, ya. Begitu Kean lihat, dia ngomong, Oma, kalau pakai masker harus begini, enggak boleh begini. Diingatkan, ya, diingatkan, karena ada
orang di sebelah saya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita itu bersama-sama dalam satu keluarga, suami, istri dan anak itu bisa saling mengingatkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan sangat merindukan jangan sendiri, tapi biarlah kita hidup dalam komunitas yang berkenan di hati Tuhan. Supaya saling mengingatkan apabila kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saling mengingatkan. Kalau kita mulai jauh dari Tuhan, ada yang mengingatkan, ingat sama Tuhan loh. Nah, ya, tadi diingatkan jangan melupakan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu selama 1 jam. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menjangkau surga seperti yang dikatakan perkataan iman. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh diisi penuh-penuh Tuhan dengan suasana surga, dengan kata-kata surga Tuhan, sehingga memenuhi akan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, supaya kami tetap ingat akan Engkau. Ada orang yang mengingatkan karena kami tidak sendiri. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau kirimkan buat kami, yang selalu mengingatkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang pas selaras dengan apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tidak bosan-bosan Tuhan. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan. Buat lawatan terjadi buat Indonesia Tuhan. Buat pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, lawatan mulai terjadi. Sebentar lagi banyak sekali anak-anak-Mu yang akan berjalan menuju ke pulau-pulau. Kami minta Kau siapkan sehingga lawatan terjadi di sana. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Kami tahu Tuhan, ini lawatan harus terjadi sebelum Engkau datang menjemput kami. Bapa, kami berdoa pada saat ini juga Tuhan. Berdoa buat keadaan cuaca, berdoa buat keadaan malapetaka yang bakal terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua media-media yang menawarkan segala sesuatu yang benar-benar ingin membawa kami masuk dan hidup dalam dunia yang berbeda. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengendalikan keadaan negara-negara dunia ini Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu. Engkau pegang kendali Tuhan atas bangsa kami. Engkau pegang kendali Tuhan atas keluarga kami. Engkau pegang kendali Tuhan atas pribadi kami masing-masing. Biar kami berjalan sesuai dengan jalan yang Kau tentukan untuk kami jalani. Bapa, kami berdoa juga saat ini ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta daya tahan tubuh. Oh rapakaya sekereteke nama kaya sakala nama. Dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kami terima daya tahan tubuh yang istimewa, yaitu daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga segala virus-virus yang ada tidak akan mengena kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semua malapetaka, semua bencana yang bakal terjadi
tidak akan menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Kami minta di dalam namamu, berikan hikmat marifat buat Bapak Presiden kami. Beri kekuatan dan kesehatan yang sempurna untuk dapat melaksanakan semua tugas dengan baik dan dapat terselesaikan sampai tugas terakhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau setiap pagi ada di tempat ini. Engkau setiap hari menyertai kami. Engkau setiap pagi mendengar akan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami merasa diberkati setiap pagi Tuhan. Mengisi hidup kami penuh-penuh dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas kami dan seluruh kehidupan kami. Biar mata kami pun Tuhan, kami olesi minyak urapan ini, telinga kami, bibir mulut kami, mata kami, dan hati kami. Tuhan, biarlah seluruh indera kami ini memancarkan bahwa Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan dipatahkan. Dan biarlah tangan kami urapi Tuhan. Sehingga semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau, maka menghasilkan suatu buah yang luar biasa. Menghasilkan perlipat kali gandaan karena kami mengandalkan Engkau. Dan biarlah kaki kami juga dipimpin Tuhan untuk berjalan dalam jalan-jalan hari ini, apa yang harus kami kerjakan, sehingga apa yang Engkau tentukan dalam hidup kami pada hari ini dapat kami selesaikan dengan utuh dan tuntas. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Berjalanlah bersama kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.